Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lestiono dari SMK Telekomunikasi Tunas Hadapan Tengaran, PLTK Universitas Kristen Satyawatana Salatiga. Pada topik UKIN pada pertemuan hari ini yaitu menyalin nilai berdasarkan referensi sel dan alamat sel. Demikian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pertama ya. Yuk. Terus Rizky, Rifa, Adiari, Nadia, Okta, Amir, Nabila. Oke. Terima kasih Rizky, Nur Said. Ya, tapi jaga jarak ya. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian di tempat Arif. Semoga kegiatan ini berjalan baik dan lancar dan kalian bisa untuk menghasilkan kegiatan ini dengan baik dan kalian sehat selalu ya. Oke, Pak Ari minta tolong kalian jaga kesehatan selama pandemi ini. Semoga kalian bisa untuk memberikan kesehatan bagi yang lain juga, terutama untuk keluarga ya, karena kalian akan ke rumah dan pulang selama kalian beradaptasi di sini, dan kalian jaga kesehatan diri kalian masing-masing selama masa pandemi ini. Oke, yang pertama Pak Arif meminta bantuan kalian, salah satu dari kalian mungkin untuk memimpin doa, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pilihan doa ya Arif Rizky. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Pak Arif ucapkan moga-moga kalian sehat selalu. Oke, yang kedua, minta tolong kalian menjaga kesehatan, terutama kesehatan untuk keluarga. Yang kedua, Pak Arif minta yaitu kalian mencatat ya, mencatat materi yang Pak Arif berikan, karena dari materi tersebut mungkin dari kalian ada yang kurang, beberapa misalkan dari pengalaman model gaya belajar kalian. Selama kalian nanti mengikuti dan mendapatkan tugas, silakan kalian berdiskusi sama teman kalian ya. Karena mungkin pola pikir atau kemampuan masing-masing peserta yang berbeda. Ada yang langsung mengerti, ada yang belum mengerti, dan agak mengerti. Dengan bantuan teman kalian, dengan pembelajaran sebaya, kalian akan lebih leluasa untuk bertanya tanpa harus malu-malu. Oke, pelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian adalah menyalin referensi nilai sel berdasarkan sel dan alamat sel. Di sini nanti hampir sama dengan kemarin, yaitu ketika if berkondisi. Ada if, ya nanti kalian akan menemukan beberapa paparan dari Pak Arif. Kedua, nanti Pak Arif akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya diantaranya itu. Terus Pak Arif meminta kalian untuk selama kegiatan kalian belajar ya, jangan sampai nanti ketika kalian sudah banyak mengikuti pelajaran dan tugas kalian nanti banyak dan kalian tidak akan bisa menyelesaikan tugas dari kalian, karena belajar itu ada sedikit dari sedikit. Terus yang berikutnya yaitu tentang pengalaman kalian ya, itu diantaranya. Ada beberapa teknik lain yang akan Pak Arif berikan serta metode pelajaran yang kita berikan, yaitu modelnya adalah problem based learning ya, berdasarkan masalah nanti kita pecahkan bersama sesuai dengan kelompok kalian. Form di situ berisi tentang materi-materi serta pokok bahasan dan LKPD, ada modul, ada evaluasi ya, itu diantaranya. Permulaan kita ada berdoa, terus kita menyiapkan alat tulis ya, terus kondisikan diri baik-baik mulai dari pelajaran. Misalkan, mohon maaf, Pak Ari minta kalian mencek dulu kondisi kalian, tempat duduk kalian itu nyaman apa tidak ya. Kalian lihat dengan baik apakah ada sesuatu yang membahayakan kalian
sekitar kalian, entah itu mungkin HP kalian yang kalian cas atau yang bagaimana. Silahkan kalian perhatikan. Terus atau mungkin yang menggunakan laptop atau komputer ya, usahakan nanti untuk cas kabelnya juga baik. Di sini kalian akan mendapatkan, yaitu diantaranya ada kompetensi dasar, materi pokok dan sumber belajar, IPK, tujuan dan alat bahan. Di kompetensi dasar yaitu seperti ini, penerapan logika dan operasi perhitungan data. Ini untuk pengetahuan dan itu untuk keterampilan mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Ini materi pokok. Ini adalah sumber belajarnya, ya. Terus di sini ada referensi nilai berdasarkan referensi sel dan alamat sel IPK. Ya, di sini nanti kamu akan mendapatkan indikator pencapaian kompetensi. Dan inilah tujuan, yaitu Pak Arif meminta kalian perhatikan, yaitu peserta didik mampu untuk menyalin nilai berdasarkan referensi nilai dan alamat sel dengan baik dan benar. Kenapa benar? Karena nanti ketika kalian sudah memasukkan dengan baik tapi belum tentu benar, maka kalian tidak akan bisa menghasilkan nilai yang baik. Terus untuk kompetensi keterampilan, yaitu kompetensi mampu menerapkan, habis dari pengetahuan mengetahui, terus kamu praktekkan formula pada pembelajaran data ke alamat bahasa Excel pada alamat yang diminta. Itu diantaranya. Terus di sini juga ada tentang bahan alat, ya, tentang software MS Excel, tentang Google Meet, buku jurnal. Terus ada juga tentang penilaian, ya. Penilaian ada metode penilaian yaitu tentang IC, ada keterampilan. Ya, yang masuk. Nah, inilah nanti data diri kalian ya. Tolong kalian isi data dirinya. Ya. Terus nanti ada ini ada apa? Soal yang kalian kerjakan di sini nanti. Ini ada soal. Silahkan kalian nanti kerjakan. Modelnya seperti ini. Ini soal logis ya. Dan ini. Terus ini berupa nama dan kelasnya. Serta ini soal-soalnya yang nanti akan dikerjakan. Berarti ini ada absensi. Ini ada soal. Ya, itu diantaranya. Terus ini ada salinan tentang halukap, balukap. Terus ada joki juga yang tadi. Ya. Kerjasama, ada SP, sopan, ada TJ yaitu tanggung jawab, ada disiplin dan tekun. Dan ini adalah model yang akan kalian dapatkan selama kalian berkelompok, yaitu apa? SP, aktif bekerjasama, baik tidak sepenuhnya aktif, C, cenderung tidak aktif dan mengamati kelompok, K, pasif dan tidak terlibat sama sekali. Oke, di sini materi yang akan kita diskusikan. Oke, sebelum mulai Pak Arif bertanya pada kalian pengalaman tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, silahkan kalian ada yang bisa kalian bagikan kepada kegiatan ini? Kalau saya ya Pak, VLOOKUP tuh secara penalaran atas ke bawah. Kalau HLOOKUP tuh mendatar Pak. Kalau saya baca dari internet ya Pak, di situs Excel itu ya, dari buku yang saya pinjam dari perpus, rumusnya sintaknya lebih keras, lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Oh itu berarti tidak berbit-bit ya? Ya Pak. Tapi saya pernah melihat teman menggunakan dan saya tanya juga katanya lebih ringkas dan tidak rumit saat menggunakan rumus IF, AND, OR dan lain sebagainya. Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Itulah pengalaman dari teman-teman kalian, yaitu penggunaan VLOOKUP ya. Itu secara apa sih sederhana, yaitu ke bawah ke atas ya. Ya, terus ada juga yang mendatar. Berarti kalau ke atas itu namanya apa? Horizontal atau vertikal? Oh, vertikal.
Ya kan. Oke, kalau dari depannya V itu vertikal ya. Ya. Oke. Ya, kalau H itu horizontal ya, mendatar. Sintaks tentang VLOOKUP dan LOOKUP, apakah kalian pernah menghadapi atau mungkin pernah melihat? Sintak rumus if berkondisi namun belum paham betul. Oh gitu. Karena apa? Cuma les kelas ya? Iya, Pak. Sama penggunaannya menggunakan tabel bantu dan tabel utama, kemudian dihubungkan namun tidak begitu banyak. Oke, terima kasih. Lah, itulah. Mungkin ada jawaban lagi yang dari teman kalian? Kalau saya yang benar itu yang saya tahu kan sintak rumus fungsinya itu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP Ya. dalam kurung lookup underscore value koma table underscore array koma call underscore index underscore num tutup kurung sama yang VLOOKUP Betul. Kak tadi Pak. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Said ya. Kalian pintar sekali ya. Ya, Pak. Oke, di sini ada bentuk permasalahan ya. Permasalahan di sini yaitu tentang daftar gaji karyawan. Oke, mungkin kalian nanti ketika PKL nanti di perusahaan, pihak perusahaan minta bantuan kalian berhubung pemahaman perusahaan, jika kamu sekolah di TI, tahu tentang Excel istilahnya, membantu bisa tentang rumus, sintaks, dan fungsinya ya. Ini bentuknya. Contoh, ini ada nomor, nama, kode, jabatan, jam kerja, gaji pokok, uang lembur, tunjangan, bonus, gaji kotor, PPh, potongan ya. Biasanya kalau gaji itu pasti ada potongannya. Oke, terus ini ada ketentuan pengisian. Lah, inilah sumber informasinya. Misal yang A, ada uang lembur sebesar 50.000 ya. Apabila melebihi jam normal, biasanya kalau bekerja itu 8 jam ya, 8 jam. Terus ketika nanti lembur sampai 2 jam, ya ini tambahnya 50.000. Terus yang B, tunjangan sebesar 500.000 untuk kepala, ya, 400.000 untuk keuangan, bagian kepala seksi, ada bagian keuangan, 300.000 untuk mandor, ya, dan 200.000 untuk tukang. Nah, kenapa seperti ini? Karena tanggung jawabnya agak berbeda-beda sesuai dengan deskripsi masing-masing. C, bonus sebesar 250.000 diberikan kepada tukang yang bekerja lebih dari 160 jam. Bisa dihitung, ini 160 jam itu sebulan. Ya. Terus, yang D, PPh dikenakan kepada mereka yang memiliki gaji kotor di atas 4 juta. Ya. Karena apa? Karena ini menjadi pemasukan untuk perusahaan, ya, sehingga dibuat seperti ini. Di sini ada model yaitu tentang manipulasi sel, itu ada RP ya, ada RP. Dan nanti kita belajar ke penerapannya. Terus ketika nanti kalian menyebutkan sintaks rumus, ya, di sini ada kemungkinan untuk errornya, ya. Errornya bagaimana? Ada nul, ada div, ada value. Nah, yang ini yang akan sering kita temui, yaitu value ini. Yaitu apa keterangannya? Tipe data yang dimasukkan salah atau tidak sesuai. Misalkan ada kurang titik koma, ada urusannya, seperti itu. Terus yang kedua, ada sel atau kolom kurang lebar, mungkin kecilan. Jangan panik kalau menemui ini. Ini lebih enak, karena ketika kamu value, kamu harus analisa. Tapi percaya kamu bisa. Kalian mampu, kalian pintar semua ya. Value sering ditemui saat pengolahan data. Untuk mengatasi ini terlebih dahulu mengetahui penyebabnya. Penyebabnya apa? Apakah komputer kalian menggunakan sintaks yang salah? Biasanya titik koma, kalian menggunakan koma. Seperti itu. Bisa muncul pada saat menghubungkan rumus. Harusnya VLOOKUP kamu ketik lookup. Harusnya lookup kamu ketik VLOOKUP. Ya, ini diantaranya. Teks bantu sama teks utama. Ya, tabel bantu sama tabel utama. Referensi nilai if lebih dari satu kondisi. Nah, ini nih. Ini materi yang lalu ya, kita buka sedikit. Ya, itu diantaranya. Kalau kemarin ini berkondisi lebih dari satu kondisi ya. Ini satu kondisi. Kalau ini adalah rata-rata saja.
Terus pada gambar di kolom K5, coba perhatikan ada A, B, C, D, E. Ini. Oke, ada if, logikal case 1, value, if true, jika benar. Jika I5 lebih dari 8, maka A. Jika I5 lebih dari 7, maka B. Jika I5 lebih dari 6, maka C. Jika I5 lebih dari 5, maka D. Lainnya adalah E. Lengkap. Nah, inilah materi pada awal kata, yaitu P. Kata teman kalian tadi benar. Kalau depannya V berarti vertikal. Ya, menuju pada tabel referensi ini. Vertikal. Di mana header atau tabelnya terletak di bagian atas. Ini header. Ini header. Yang namanya ada nilai, keterangan namanya header ya. Nah, ini acuannya adalah nilai dan keterangan. Ya. Terus yang menjadi fieldnya adalah ke bawah. Seperti teman kalian tadi katakan. Ya. Tuh. Terus ada sintaknya. Sintaknya seperti ini ya. Sama dengan VLOOKUP. Ya, benar teman-teman kalian tadi yang sudah diutarakan. VLOOKUP buka kurung, lookup value. Ya, underscore value, koma, tabel, underscore array, koma, call, underscore index, dan 6. 6 itu nanti mengacu pada apa? Ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua, ya. Jadi nanti 6-nya itu yang dikeluarkan yang keterangan ini, ya. Kalau yang ini acuan dari referensi yang mau kita rujuknya. Yang ini yang kita keluarkan, amat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal. Oke, penjelasan dari VLOOKUP. Ini, ya, ini penjelasannya. Nilai yang digunakan sebagai dasar awal melakukan referensi pada tabel yang sedang dianalisis. Tabel yang dibaca dijadikan acuan. Posisi nomor kolom yang akan dipakai saat membaca tabel. Call index. Ya, ini tentang rumusnya. Ini contoh rumus seperti ini. Terus ini ada bentuknya. Ada tabel acuan ini. Dan yang ini adalah hasil dari tabel acuan. Ya, ini tabel utama. Yang bawah tabel utama, yang atas tabel bantu. Ya. Ini bentuk dari setiap barisnya. Ya. Barisnya seperti ini. Nah, ini barisnya. Ada C10, ada C11, ada C12, ada C13, ada C14, dan ada C15. Kita untuk perhatikan ya. Ada apa? Ada yang mungkin kalian bertanya, nanti Pak beri kesempatan ya. Oke, coba perhatikan, ini ada videonya. Nah, inilah tabel bantu dan ini tabel utama ya. Di sini diperlihatkan untuk rumus sintak, tulisannya juga penjelasannya, di mana tabel bantu itu tabel utama. Di situ dijelaskan juga dan diperagakan bagaimana untuk mengaitkan antara tabel utama dengan tabel bantu yang diberikan pada gambar. Perhatikan ya, ini contohnya.
Oke, untuk ini mungkin sudah bisa mengerti ya. Ya. Rizal, sudah apa? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Paham ya? Sedikit. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh untuk kalian perhatikan ya. Ini model yang model berbaris yang sudah terisi. Jadi akan Pak Arif perlihatkan bagaimana penggunaan sintak rumus dari VLOOKUP sesuai dengan baris masing-masing ya. Nah, perhatikan. Di sini ada C10, C11, C12, C13, C14, dan C15. Dari ini masing-masing, misalkan C itu yang ini C. Ini adalah 10. Baris-baris ketemu koordinatnya di sini ya. Ya, Pak. Nah, ini ada yang mau join ini. Ya. Oke. Oke, demikian ya tentang VLOOKUP yang bisa kalian lihat. Nah, rumus VLOOKUP itu hampir sama dengan model VLOOKUP ya. Kalau tadi acuannya untuk referensinya ada di atas ya untuk VLOOKUP. Nah, ini untuk judulnya ada di samping kiri yaitu nilai dan keterangan. Berbeda dengan VLOOKUP tadi. Ya. Di sini keterangannya yaitu headernya ada di sebelah kiri ya. Terus penjelasan dari VLOOKUP-nya. Nih, penjelasannya. Hampir sama dengan yang VLOOKUP. Ya, nilai yang digunakan berdasar awal itu lookup-nya ini. Ini. Terus di sini ada juga tentang contoh penggunaan. Ya. Modelnya ini tabel utama dan ini ada tabel bantu ya. Nur Said ya. Ini tabel bantu ya Nur Said. Nah, ini ya. Ya. Dan ini ada tabel sama. Nah, ini contoh dari rumus ya. Oke, kita ya, ini ada tabel bantu dan ini ada tabel utama. Ya. Tuh.
Rival mungkin tahu penggunaan dolar pada sintak rumus LOCAP BALOCAP gunanya untuk apa, Rival? Gimana, Rival? Rival Rizky? Maaf Pak, ulangi Pak. Penggunaan untuk apa dolar pada sintak rumus LOCAP BALOCAP digunakan untuk apa, Rival? Apakah untuk mengunci, Rival? Saya pernah mengalami saat menarik rumus ke bawah malah tidak keluar Pak. Padahal sintak rumusnya fungsinya benar. Nah, ya disitulah penggunaan untuk apa dolar ya. Jadi dolar itu digunakan untuk mengunci ya. Ya, itulah jawaban dari ya. Apa? Oke, perhatikan di sini. Ini. Nah, coba kalian perhatikan ini ada tulisan NA. Ini ada untuk error, ya. Tabel error di sini ada NA. Berarti ada beberapa kesalahan yang terjadi di sini ya. Nih, ada NA-nya. Perhatikan. NA di Dinda halukapnya. Lah, ini ada model value. Lah, error ini ada namanya value nih. Yang ini ada value-nya. Lah, tadi ada NA, sekarang ada value. Ya, inilah beberapa kesalahan waktu mengetikkan dari rumus ya. Oke, itu diantara pemaparan Pak Arif tentang praktek halukap. Ya, oke. Coba mungkin ada yang berbagi tadi si Rizky mengatakan saya pernah mengalami saat menarik rumus ke bawah, malah tidak keluar. Dan pada sintak rumus dan berfungsi benar. Mungkin ada tanggapan dari peserta yang lain? Tadi nganunya rival, Pak, yang bermasalah, Ya. Pak. Oke, terus mana? Said atau Raihan ada tanggapi? Kalau saya pernah dengar ya, Pak. Mungkin itu beri tanda absolutnya belum dikasih, Pak, yang tanda dolar. Oh, gitu ya. Nah, mungkin nanti Oke. bisa saya bantu. Oke, Oh iya deh, belum deh yang tanda dolar itu deh. Oh iya, oke, mungkin ada yang bisa memberikan tambahan lagi. Bisa. Iya, gimana, Bila? Gak apa-apa, Nabila, ayo, kamu bisa. Ayo, berani ya, percaya diri aja. Jadi saat mengajukan fungsi belum dikasih tanda 2 di belakangnya sebelum kurung Kesalahan saya tadi mungkin di dolar itu sih Pak, tanda dolar yang belum dikasih. Oh gitu. Ya, itu diantaranya ya. Kesan saya saat melihat dan mendengar pemaparan dan menggunakan flowchart dan mockup lebih berbeda dengan sintak rumus fungsi IF. Lebih dari satu kondisinya ternyata. Oke, itu diantara dari teman-teman yang memaparkan ya. Oke, itu memang benar kalau harus teliti sekali karena dengan adanya sintak dan rumus kadang ada namanya kesalahan dari kalian ketika memasukkan karena bisa jadi tentang manipulasi sel ya yang ada bisa jadi kalian tidak kurang teliti ya, itu diantaranya. Terus kemarin kalian sudah diskusi di materi seperti ini ya, yang ini kelihatan. Ini diskusi kalian ya kemarin ya. Nah, Iya Pak. terus Pak Arif, ya ini Pak Arif minta kemarin kalian sudah bahas seperti ini.
dan kalian bisa perhatikan tentang maja ini diskusinya ya. Terus tentang materi yang belum kalian bahas di topik sebelumnya. Oke, start. Oke, mungkin ada dari teman kalian yang mau demo tentang materi ini, coba. Sebentar Pak, bentar Pak. Saya Pak. Oke. Nah, kan saat mengerjakan bersama teman saya, Pak, kelompok sintak rumus fungsi itu ada yang sedikit error, Pak. Namun pas diselidiki, yang saya analisa ternyata memang butuh kejelian. Nah, pertanyaan sel gaji pokok kurang rujukan kolom kekeluaran 2-nya yaitu VLOOKUP dalam kurung G5 J20 N21 2 dan uang lembur kurang jam kerja normal sebagai pengurang dari kelebihan jamnya yaitu if F5 150 50.000 kali F5 kurangi 150 ya Pak itu. Nah. Oke, itu diantaranya ya. Ada yang lain lagi? Sudah Pak, karena itu lumayan rumit. Jadi kita baru buat satu Pak. Oh gitu, ya. Coba perhatikan di sini mungkin dari tadi yang kalian teman kalian ya Rival ya. Iya. Lebih dari satu kondisi ya Rival. Iya Pak. Iya lebih. Terus yang ini ada ya. Oke, ini lebih dari ketentuan yaitu untuk bonus tukang. Ya, bonus tukang seperti ini. Ya. Jika ini ada tukang maka lebih dari 160 maka akan mendapatkan tambahan ya. Terus di sini ada gaji kotor. Ya, gaji kotor sudah dibahas tadi. Terus ada tambahan yang lain mungkin yaitu tentang pencampuran tentang VLOOKUP. Terus ada HLOOKUP. Ada if berkondisi. Terus if berkondisi juga. Terus ada kondisi seperti ini, ya. Ada penjumlahan. Nah, di sini yang kalian dapatkan. Oke, Pak Arif mau bertanya nih, menurut kalian setelah materi yang kita berikan ini kira-kira bagaimana? Oke, Amir Sadat, Nabila, Sangrila, terima kasih. Anisha, Sarah Maula, Sofi, kakak kelas kalian tadi mana? Bila ya? Terima kasih, Bila. Bisa kita petik pada pelajaran hari ini. Rehan, Serunting gimana? Coba esetnya, kalian pakai eset pakai esetnya. Memang agak berbeda dengan kelompok kami. Berbeda dengan rumus sebelumnya. Kelompok kami tadi sempat saling argumen dalam diskusi dan dibantu oleh teman yang paham, yaitu if satu ini. Ya, makasih Nadia. Oke, menurut Rehan gimana Rehan? Menyenangkan bila dikerjakan bersama-sama, dipandu dengan teman yang lebih mengerti dan lebih leluasa saat sharing atau bertanya. Tidak sungkan-sungkan karena teman tersebut mengerti betul dari sifat kami yang agak malu bila bertanya dengan guru bila didengar oleh kelompok lain. Memang nih kalian kalau di kelas kalau didengar oleh teman bahwa kalian tidak mengerti, kadang ada satu ungkapan bahwa kalian itu tidak mengerti atau mungkin pola pikir kalian rendah. Tapi ketika kalian bertanya sama teman, kalian akan luasa ya. Begitu Rifki Nur Said ya. Lebih pede Pak, karena kalau misalnya kalau sama guru itu biasanya gredek gitu loh Pak. Ya, grogi lah. Ya grogi. Memang Pak Arif memberikan tugas kelompok ini biar kalian tuh saling tahu dari model pembelajaran kalian kan ada saling
bertanya dengan teman itu lebih baik daripada guru, walaupun guru itu secara intensif juga minta kalian untuk meminta atau bertanya bagaimana yang tidak bisa kalian pahami. Itu ya. Oke. Terus kesimpulan, menurut kalian kesimpulannya bagaimana? Apakah sudah tahu dengan langkah-langkah ini? Kalian harus memahami sifat fungsi rumus halokap ya, dan secara penggunaan maupun langkahnya ya. Nanti kalian sudah melihat error listnya bagaimana, kalian harus tahu bagaimana cara memperbaikinya. Terus yang kedua yaitu penggunaan halokap ya, karena lebih cepat dan mudah dipahami, harus mudah dipraktekkan dibandingkan if lebih dari satu kondisi. Yang ketiga yaitu banyak membaca ya, berlatih maka akan banyak referensi saat mengerjakan. Itu diantaranya. Oke, terima kasih Rifa, Nur Said, Amir Sadat, Nadia, terus Adia Rizaki, terus Nabila, Sangrila, Bella, terus Sofi, Anisha, Sarah Maula, terima kasih, Maisa juga, Jam Rais. Oke. Demikian materi yang kita pahami, moga-moga nanti kalian bisa kerjain. Terus ya Pak Arif minta kalian untuk mengerjakan tugas dan pilihan ganda ya, moga-moga nilai kalian lebih dari KKM ya 75 ya. Amin. Di situ ada Google Drive juga ya. Silakan kalian kerjakan situ, berkelompok boleh ya, berkelompok lebih banyak membantu pada pengerjaannya. Oke. Itu diantaranya. Pak Arif meminta kalian untuk saling membantu teman yang lain ya, karena ketika kalian membantu sama teman yang lain kalian akan lebih dianggap satu berkemampuan ya. Oh si A ternyata pintar, pengakuan dari teman memang dia itu tentang aksinya, tentang kuota memang menjadi satu kendala yang tersendiri ya. Oke, Pak Ari minta untuk Nur Said pimpin doa untuk penutup ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan terima kasih telah berpartisipasi. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, terus kurangi mobilitas ya. Karena saat 3 dan umumnya Jawa Tengah yaitu lagi pandemi COVID lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.